di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu perangkat pembelajaran. Nah, bagi kita seorang pendidik atau seorang guru wajib mengetahui apa itu perangkat pembelajaran. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu beberapa pertanyaan mengenai perangkat pembelajaran agar ke depan di saat kita mengajar, kita bisa memberikan solusi-solusi yang baik jika terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai perangkat pembelajaran. Di sini pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran? Nah, perangkat pembelajaran adalah kumpulan instrumen atau alat yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran yang terdiri dari media, alat, bahan, dan panduan. Nah, sedangkan pada penjelasan lain dari perangkat pembelajaran ini bisa dikatakan yaitu fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran pada siswa di ruang kelas. Jadi itulah yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, seorang calon pendidik maupun pendidik wajib mengetahui apa saja itu perangkat pembelajaran. Pertanyaan kedua, apa saja komponen perangkat pembelajaran? Nah, pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen pembelajaran tersebut meliputi yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada tujuan pembelajaran itu sendiri, kemudian guru atau pendidik, siswa atau peserta didik, materi yang akan kita ajarkan, metode yang akan kita gunakan pada saat keberlangsungan pembelajaran, media, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, komponen-komponen yang harus kita persiapkan dalam perangkat pembelajaran itu tadi. Yang pertama ada kurikulum, tujuan, guru, siswa, materi, metode, media, dan evaluasi. Kemudian berikutnya yang menjadi pertanyaan yang ketiga tentang perangkat pembelajaran adalah, apa sih fungsi RPP bagi guru? Nah, fungsi RPP bagi guru adalah sebagai acuan kita, sebagai acuan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP ini berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Nah, itulah fungsi dari RPP bagi seorang guru ataupun seorang pendidik. Lalu terdapat pertanyaan berikutnya. Kelengkapan ataupun administrasi apa saja yang harus dimiliki seorang guru? Nah, di sini ada beberapa kelengkapan yang wajib dimiliki seorang guru. Yang pertama, buku kerja 1. Buku kerja 1 ini terdiri atas beberapa. Yang pertama, analisis standar kompetensi lulusan atau yang disebut dengan SKL. Lalu ada KI dan KD. Nah, KI dan KD berisi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Itu sudah tertera di kurikulum. Lalu kita harus mempersiapkan silabus. Silabus ini berisi tentang materi yang akan kita ajarkan selama 1 tahun ke depan. Nah, lalu ada RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru di kelas. Lalu ada KKM. KKM ini kriteria ketuntasan minimal, adalah lambang batas kelulusan peserta didik sebagai syarat lulus atau tidak lulus terhadap suatu materi tertentu. Kemudian yang kedua ada buku kerja 2. Buku kerja 2 ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama sekali ada kode etik guru. Kode etik guru adalah aturan yang harus dijalankan oleh guru atau rambu-rambu yang harus diingat oleh guru saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
seorang pendidik. Kemudian dalam kode etik guru mengikat aturan yang tidak boleh dilanggar dan tetap menjadi panduan bagi guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada ikrar guru. Ikrar guru ini yaitu janji atau ikrar yang akan mengiringi tugas guru saat menjalankan tugasnya mendidik. Kemudian ada tata tertib. Tata tertib guru adalah aturan yang berlaku untuk guru saat menjalankan fungsinya sebagai guru dan bertatap muka langsung dengan anak didiknya. Kemudian ada pembiasaan guru. Pembiasaan guru ini yaitu agar guru dapat membiasakan diri sebagai tenaga pendidik di mana saja berada tanpa paksaan dan sudah menjadi jiwa sebagai seorang pendidik. Lalu kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini yang diterbitkan oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan dalam 1 tahun pelajaran. Kalender pendidikan penting diketahui oleh sekolah untuk mengambil kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan sekolah. Lalu ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini jumlah jam wajib mengajar dalam 1 semester. Kemudian administrasi atau kelengkapan guru berikutnya yaitu prota dan prosem. Prota ini yaitu program tahunan dan prosem ini yaitu program semester. Nah, itulah buku kerja 2 dan yang berikutnya buku kerja 3. Buku kerja 3 ini yang pertama absensi, jurnal, penilaian, daya serap, jurnal pembelajaran, daftar buku guru dan buku siswa, analisis butir soal, analisis ulangan harian, dan yang terakhir soal dan kisi-kisi ulangan harian. Kemudian yang terakhir buku kerja 4 yaitu program evaluasi diri dan program tindak lanjut. Nah, itulah kelengkapan administrasi yang harus diwajibkan dimiliki oleh guru. Nah, lalu yang berikutnya yang menjadi sebuah pertanyaan pada perangkat pembelajaran adalah apa saja perangkat pembelajaran kurikulum K13? Yang pertama ada silabus, kemudian rincian minggu efektif, lalu ada program semester, program tahunan, pemetaan KI dan KD, pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar, RPP ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran, kalender pendidikan, dan alat evaluasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan rencana pelaksanaan pembelajaran? Nah, menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, lalu berikutnya, apa saja perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru? Nah, ini hal yang paling penting bagi seorang pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Di sini ada 10 perangkat pembelajaran yang wajib dimiliki oleh guru. Yang pertama ada silabus, berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Untuk mencapainya yaitu dengan cara mengukur berdasarkan indikator pencapaian. Lalu ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada prota, program tahunan. Yang keempat ada prosem, program semester. Yang kelima ada buku absen yang berisi nama-nama peserta didik. Kemudian buku jurnal. Buku jurnal ini berisi catatan penilaian perilaku peserta didik. Kemudian yang ketujuh ada buku penilaian. Buku penilaian ini berisi data-data hasil evaluasi terhadap peserta didik. Kemudian ada portofolio, lalu soal, dan yang terakhir ada media. Itulah 10 perangkat pembelajaran yang wajib dimiliki oleh seorang guru
atau seorang pendidik. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan guru sebelum mengajar? Yang harus dilakukan oleh guru sebelum mengajar, yang pertama itu mengembangkan silabus dan RPP, kemudian mencantumkan identitas, mencantumkan tujuan pembelajaran, mencantumkan materi pembelajaran, mencantumkan metode pembelajaran, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kemudian mencantumkan sumber belajar, dan yang terakhir mencantumkan penilaian. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah guru wajib membuat RPP? Nah, hal tersebut adalah bisa dijawab dengan wajib. Itu saja penjelasan perangkat pembelajaran kali ini.